saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah tadi ya, masalah overlap dan juga si plat yang terlalu masuk kepada balok. Saya ingin buat jadi 3 dimensi lagi seperti ini ya. Jadi caranya begini ya, select. Jadi konsepnya adalah menyelect semua batang yang terjadi problem. Itu adalah batang searah sumbu X dan searah sumbu Y saja ya. Searah sumbu Z tidak, karena dia adalah ke atas. Maka dari itu select property frame section. Oh maaf, saya ulangi. Select line parallel to coordinate axis or plane, dan ini ya, X dan Y. Maka semua balok searah X dan Y sudah di select. Kemudian masuk ke sini ya. Jadi mungkin ini baru, namun sekaligus saja kita belajar di sini karena langkahnya cukup pendek ya. Langkahnya cukup pendek dan akan sedikit memerlukan pemahaman ya. Masuknya ke sini ya, masuknya ke assign frame insertion point ya, insertion point, klik, maka Anda akan didapati tampilan seperti ini. Oke. Saya akan sedikit banyak menjelaskan apa itu insertion point ya. Insertion point adalah fasilitas untuk menggeser balok guna meletakkannya di tempat yang benar terhadap kedudukan plat ya. Jadi sebagian besar fungsinya memang itu, memang untuk menggeser balok agar posisinya tepat di bawah plat. Di sini ada beberapa konsepan dari insertion point, yaitu adalah bottom left, bottom center, bottom right, middle left, middle center, middle right ya. Jadi ada sekitar 11 asumsi perletakan balok, dimana ketika saya pilih salah satunya, balok akan digeser ke titik itu ya. Balok akan digeser ke titik tersebut ya. Yang dimaksud middle adalah titik yang tepat di tengah-tengah penampang tersebut. Jadi biasanya middle itu di sekitar titik berat searah sumbu X lokal ya. Searah sumbu X lokal. Jadi bayangkan ini adalah suatu penampang. Yang dimaksud middle adalah tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya seperti ini middle. Top adalah bagian atas, kemudian bottom adalah bagian bawah. Kemudian center left right itu mudah ya. Center itu adalah bagian tengah tapi dilihat searah sumbu Y. Sumbu Y lokal maksud saya. Left adalah kirinya dan right adalah kanannya. Maka dari itu saya cancel saja untuk kembali melihat permasalahan kita. Ya, plat kita berada di tengah-tengah si balok karena memang asumsi dasar SAP adalah garis as ya, garis as. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka balok harus digeser dari titik topnya ya, dari titik top yang bagian center ya, dari titik top yang bagian center. Saya langsung saja melihat apa yang terjadi jika saya geser ke top dan center. Masuk lagi ke assign frame release, maksud saya bukan release ya, release itu untuk melepas momen, insertion point. Saya langsung geser aja menjadi top center, kemudian oke. Itu dia ya. Saya harap kelihatan. Jadi kita akan lihat di sampingnya aja. Ya, sekarang si balok benar-benar sudah berada di bawah plat ya. Kelihatan. Oke.
ya, plat kemudian balok. Masalah berikutnya adalah overlap, batang yang overlap. Ini juga sama saja. Jadi sign dulu, maksud saya select dulu, select properties, bukan properties ya, maaf, select line maksud saya. Kemudian ini coordinate axis or plane, lagi-lagi X dan Y, kemudian OK. Kalau ini fasilitasnya beda, fasilitasnya adalah offset, yaitu assign frame and length offset ya, and length offset. Masuk ke sini, kemudian klik aja automatic frame connectivity ya. Jadi sekarang seakan-akan saya akan mengkoreksinya berdasarkan sambungannya. Ini akan jauh lebih cepat. Oke. Coba kita besarkan. Itu ya. Harusnya kelihatan. Ya. Sekarang sudah geser. Si baloknya sudah terlihat geser ya, geser ke arah yang lebih benar. Jadi tidak ada overlap lagi. Mungkin lebih jelasnya bisa kelihatan di sudut. Maaf agak sedikit lambat ya, karena ini adalah 3D rendering dan memang harus dilihat. Ini ya, sudah lepas dari overlap ya, lepas dari overlap. Jika sudah, maka sebetulnya ini siap dianalisis. Kembalikan 3D, kemudian analyze, set analysis option 3D ya, space frame, oke. Analyze dan analisis, modalnya jangan, do not run, kemudian run now. Saya beri nama gedung lantai 3. Save. Mungkin agak sedikit lama. Oke, seperti biasa yang tampak duluan adalah si si bidang lendutan. Maka saya kembalikan ke bentuk awal, tidak melendut. Kemudian saya tampilkan kombinasi yang paling signifikan adalah kombinasi akibat gempa ya. Jadi ini untuk portalnya ya. Ini untuk portalnya. Langsung saja keluarkan momennya. Oke. Ya, itu jadi bidang momennya akibat si kombinasi beban ya, kombinasi beban yang ada gempanya. Namun pada kasus plat yang signifikan adalah kombinasi ini ya. Nah, ini masuk ke cells ya, bukan ke frame cable tendon. Yang paling signifikan adalah kombinasi ini tanpa beban gempa. Langsung saja keluarkan Emax-nya ya. Emax, kemudian oke. Ya, itu ya. Itu adalah momen-momennya. Terlihat ada warna hijau di sana, yang itu berarti sekitar 240 sampai 320. Oke. Saya akan lanjutkan pada tahap pendesainan yang hanya memerlukan beberapa step, tapi juga harus ada pemahamannya ya.